Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan perkuliahan secara offline, tapi kami akan melaksanakan presentasi secara online. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang craft cooking, waxing, dan bleaching. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Trinia Gracia dan anggota kelompok saya yang bernama Rindu dan Rivaldi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya mengenai craft cooking. Proses craft adalah suatu proses pembuatan pulp dengan cara kimia. Proses ini menghasilkan pulp dengan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses semi kimia dan mekanis. Namun, rendemen yang dihasilkan lebih kecil karena komponen yang terdegradasi lebih banyak, misalnya lignin, ekstraktif, dan mineral. Proses craft awalnya dipatenkan pada tahun 1854 yang ditemukan oleh Carl F. Dahl. Pulp yang dihasilkan oleh proses craft lebih kuat yang dibuat oleh proses pembuburan lain, yaitu proses sulfit asam, mendegradasikan lebih banyak selulosa, seratnya lebih lemah, dan proses pembuatan pulp mekanis meninggalkan sebagian besar lignin pada serat. Larutan utama yang digunakan dalam proses craft adalah natrium hidroksida atau NaOH dan natrium sulfida atau Na2S. Natrium hidroksida merupakan bahan kimia pemasak utama yang berfungsi untuk mempercepat kelarutan lignin, sedangkan natrium sulfida merupakan komponen aktif tumbuhan yang berfungsi untuk menggantikan menggantikan bahan alkali yang hilang selama proses pemasakan, sehingga konsentrasi larutan pemasak alkali tetap stabil. Suhu pemasakan yang digunakan umumnya berkisar antara 170 sampai 180 derajat Celcius pulp yang dihasilkan. Selain itu, pada suhu 180 derajat Celcius akan menyebabkan degradasi selulosa semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemasakan pulp craft yaitu yang pertama itu chip size. Ketebalan chip sangat berpengaruh dalam proses pulping. Ketika cairan pemasak akan menembus chip pada semua sisi. Jika chip tebal, cairan pemasak tidak akan menembus bagian dalam chip, sehingga bagian tersebut tidak terjadi proses pemasakan. Yang kedua itu chip bulk density atau massa jenisnya merupakan parameter yang penting pada saat pengisian di digester. Hal ini menentukan jumlah pulp yang dapat masuk dan dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. Chip bulk density dipengaruhi oleh wood density dan chip size. Yang ketiga, chip moisture mempunyai pengaruh pada hasil yang diperoleh kualitas pulp. Jika moisture terlalu rendah, maka akan sulit untuk menghasilkan pulp. Dengan mengetahui moisture, chip dapat dihitung wood input yang masuk ke dalam digester. Moisture content sebaiknya dijaga pada level 40-50%. Yang keempat itu bark dan kontaminasi lainnya. Bark merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam proses produksi pulp karena bark berisi 20-30% selulosa dan 20-30% ekstraktif dan selebihnya lignin. Bark sendiri akan menaikkan konsumsi alkali dan mengurangi kekuatan pulp. Kandungan ekstraktif yang tinggi menyebabkan masalah di evaporator dan pitch pada pulp mesin. Yang kelima itu adalah white liquor property. White liquor adalah bahan kimia pemasak dari metode sulfat dalam bentuk aqueous solution, di mana kandungannya terdiri dari NaOH, Na2S, Na2SO4, Na2CO3. White liquor digunakan untuk mengurangi kandungan lignin dalam digester dan juga untuk mengekstraksi selulosa. Digester yang digunakan itu adalah digester continue. Yang keenam itu adalah cooking control variable. Variabel yang digunakan yaitu waktu dan temperatur. Reaksi delignifikasi bergantung pada temperatur. Kenaikan temperatur yang kecil akan menyebabkan pengaruh yang besar pada reaksi delignifikasi, seperti kenaikan 10 derajat Celcius dari 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius yang akan menyebabkan 2 kali delignifikasi. Yang selanjutnya adalah alkali char. Efektivitas normal alkali char memiliki nilai antara 10-18% Na2O dalam dry wood, tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Dan ke-8 adalah liquor to wood ratio.
Rasio liquor wood normalnya itu rasionya 3:1 atau 5:1. Kelebihan black liquor yang berasal dari digester ke chip untuk menaikkan rasio liquor wood. Proses craft ada beberapa. Yang pertama itu adalah wood chip. Wood chip itu adalah kayu yang telah dipotong-potong menjadi kecil dengan ukuran dan ketebalan tertentu. Kayu yang paling sering digunakan itu adalah dalam pembuatan kertas, yaitu cemara, pinus, dan kayu akasia, eukaliptus, dan birch atau hardwood. Ukuran ketebalan chip akan berpengaruh terhadap waktu pemasakan di digester. Keseragaman dari chip adalah faktor yang terpenting untuk produktivitas dan proses pemasakan kayu menjadi pulp. White liquor adalah cairan pemasak yang mengandung NaOH dan Na2S yang diperoleh dari reaksi green liquor dengan CaO dan melalui proses recotizing yang terjadi pada condenser. Parameter yang dianalisa dalam white liquor adalah total aktif alkali PaA itu targetnya 98 GPL sampai 108 GPL, dan untuk sulfiditas targetnya itu 21% sampai 29%. Proses keduanya itu alat digester atau cooking yang digunakan pada proses craft. Digester adalah alat pemasak chip yang berbentuk silinder yang disusun tegak, yang dirancang untuk tekanan dan temperatur yang tinggi, dan terdapat dua saringan yang dilas di dalam digester. Tempat saringan terletak di bagian atas silinder yang disebut relief strainer, dan yang satunya terletak di bagian tengah digester yang disebut middle strainer. Strainer itu fungsinya adalah untuk menjaga agar serat kayu yang sedang dimasak tidak keluar dari digester pada waktu mensirkulasikan cairan masak dari waktu membuang gas yang ada di digester. Ada 5 reaksi di dalam digester. Yang pertama reaksi dengan lignin, yang kedua netralisasi asam organik yang berasal dari kayu atau asam yang dihasilkan oleh proses hidrolisis. Yang ketiga itu reaksi dengan resin dalam kayu. Yang keempat itu reaksi degradasi terhadap karbohidrat. Yang kelima absorpsi alkali ke dalam serat. Ada beberapa variabel pada proses pemasakan. Yang pertama itu waktu dan suhu. Reaksi delignifikasi terjadi pada suhu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Makin tinggi suhu, makin sedikit waktu yang dibutuhkan. Suhu dan waktu yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan serat. Yang kedua variabelnya itu alkali charge. Penambahan alkali adalah sesuai dengan aktif alkali dalam white liquor. Yang kedua itu jumlah yang ditambahkan adalah sekitar 10-18% sebagai Na2O, tergantung dari jenis kayu, kondisi pemasakan, dan derajat delignifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga variabelnya itu liquor to wood ratio. Perbandingan cairan dan kayu adalah 3:1 sampai dengan 5:1. Ada beberapa kelebihan dapat dilihat dari segi kualitas, segi ekologi, segi ekonomi. Kalau dari segi kualitasnya, kekuatan pulp kuat dan stabil. Selanjutnya itu pulp lebih mudah memutihkan, dan kelebihan ketiga dari segi kualitas yaitu serat yang rusak relatif sedikit. Dari segi ekologi, efisien dalam penggunaan kembali bahan kimia dan energi. Dari segi ekonomi, waktu pemasakan yang pendek jadi lebih efisien. Kekurangannya dari segi kualitas itu berbau yieldnya 50%. Dari segi ekologi, biaya produksi lebih besar. Dari segi ekonomi, berpotensi mencemari lingkungan. Terdapat 2 tipe digester, yaitu batch digester dan digester continue. Kalau digester batch itu adalah sebuah digester besar, biasanya 70-350 meter kubik, yang diisi dengan chip dan cairan pemasak. Selanjutnya biasanya pabrik memiliki 6-8 digester, sehingga sementara beberapa memasak, yang lain dapat mengisi masuk ke dalam bloteng dan lain-lain. Urutan dalam proses pemasakannya sebagai berikut. Yang pertama itu digester, dibuka dan diisi dengan chip, cairan pemasak putih atau white liquor, dan cairan black liquor. Selanjutnya setelah disirkulasi awal dari penambahan cairan pemasak, chip ditambahkan sebagai isi tetap. Selanjutnya itu digester tersebut kemudian ditutup dan pemanasan dengan uap dimulai. Suhu akan naik selama sekitar 90 menit sampai suhu pemasak tercapai. Selanjutnya suhu pemasak dipertahankan selama 20-45 menit untuk proses craft. Dan yang terakhir adalah ketika pemasakan selesai, isi dari digester dibuang dan dipindahkan ke bloteng.
digester yang kedua yaitu continue digester. Continue digester itu adalah digester yang berbentuk tabung di mana chip dipindahkan melalui suatu aliran yang mengandung tahap pre-steaming, impregnasi, cairan, pemasak, pemanasan, pemasakan, dan pencucian. Chip masuk dan keluar digester secara terus-menerus. Dan untuk digester continue cenderung lebih efisien dalam bidang ruang dan memberikan hasil yang lebih baik, serta mengurangi penggunaan bahan kimia dan hemat tenaga, lebih efisien digester batch dan dalam hal energi. Kalau untuk digester continue selama dalam kondisi bertekanan, pengumpan khusus harus digunakan untuk memungkinkan chip pada tekanan atmosfer untuk memasuki digester bertekanan tanpa membiarkan isi digester akan hilang. Dalam prosesnya itu chip diangkat oleh feed cycle. Chip melewati pengumpanan bertekanan tinggi di mana cairan memasak dan membawanya ke digester. Sebagian cairan dikembalikan ke pengumpanan bertekanan tinggi, dan selanjutnya impregnasi terjadi selama sekitar 45 menit pada suhu 130 derajat Celcius sehingga pemasakan jauh lebih seragam. Ke proses chemical recovery, proses ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meminimalisir dampak lingkungan limbah liker dari proses pembuatan. Fungsi kedua itu daur ulang bahan kimia pembuatan pulp yaitu NaOH dan Na2S. Dan yang ketiga fungsinya itu CO generation. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Perindu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu proses washing. Proses washing merupakan pencucian pulp atau brown pulp yang bertujuan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdapat di dalam pulp. Nah, kotoran-kotoran tersebut terdiri dari senyawa organik seperti lignin dan senyawa anorganik seperti soda yang terdapat dari sisa-sisa pemasakan di digester. Nah, selain itu, white liquor yang sudah berubah menjadi black liquor akan juga dikeluarkan dari pulp sehingga pulp menjadi bersih. Sekarang pada slide sudah terdapat sebuah gambar. Nah, gambar tersebut menjelaskan tentang bahwa campuran pulp yang berasal dari digester akan dimasukkan ke dalam sebuah tangki atau yang biasa kita sebut dengan blow tank. Nah, selanjutnya akan dikeluarkan melalui rock trap untuk memisahkan kotoran seperti batu dan metal. Nah, selanjutnya akan memasuki fibrillator di mana akan memisahkan serat yang menggumpal. Nah, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam mesin noter untuk memisahkan not atau chip yang belum masak. Nah, kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin screen untuk memisahkan serat yang diinginkan dan serat yang tidak diinginkan atau reject. Nah, selanjutnya akan memasuki alat pencuci pulp atau washer sebelum disimpan ke storage chest. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pada proses washing ini. Yang pertama ada thickening atau dewatering, yaitu proses pengurangan cairan dari dalam campuran pulp dengan cara filtrasi dan pengepresan. Yang kedua ada displacement, yaitu proses pemindahan massa, yaitu campuran dari soda dan dissolved lignin dari campuran pulp ke dalam cairan pencuci atau wash liquor. Nah, yang ketiga adalah difusi, yaitu proses berpindahnya molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang rendah, atau dari black liquor dengan konsentrasi tinggi atau cooking liquor ke black liquor dengan konsentrasi rendah atau cairan pencuci. Nah, selanjutnya adalah proses decknoting, yaitu proses yang berfungsi untuk memisahkan serat dari kotoran yang lebih besar seperti chip yang tidak masak atau uncooked chip atau kotoran lain seperti potongan logam. Nah, dilakukan dengan beberapa tahap penyaringan, yaitu primary, secondary, tertiary, quaternary, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaringan agar semakin besar jumlah accept pulp-nya. Nah, jadi sekarang pada slide sudah terdapat gambar noter. Nah, noter ialah alat untuk memisahkan knots atau kotoran kayu yang berasal dari proses pemasakan. Noter dilengkapi dengan rotor dan screen basket. Slide selanjutnya adalah tentang screening. Screening adalah suatu proses yang berguna untuk memisahkan sieve, pasir, kulit bark, dan plastik dari pulp. Nah, pada gambar yang terdapat di dalam slide, bisa kita ketahui bahwa screening dilakukan dengan beberapa tahapan penyaringan, yaitu primary, secondary, tertiary, dan quaternary, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyaringan agar semakin besar jumlah accept pulp yang bisa dimanfaatkan. Nah,
pada slide sudah terdapat sebuah gambar. Nah, gambar tersebut adalah bentukan dari mesin screen. Nah, mesin screen adalah alat yang berguna untuk memisahkan accept dan reject pulp dari hasil pemasakan. Screen dilengkapi dengan rotor dan screen basket filter. Campuran pulp masuk ke bagian tengah ruangan screen dan terjadilah rotasi, sehingga accept pulp terdorong keluar melewati basket filter, sedangkan reject tertahan dan keluar melalui jalur reject di bagian bawah screen. Pada slide berikutnya terdapat dua gambar alat yang digunakan pada proses washing ini. Nah, yaitu vacuum drum washer. Nah, vacuum drum washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci atau black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung atau filter tank. Aliran ini menimbulkan vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Drum yang digunakan untuk mencuci dengan gaya pompa, sehingga akan dihasilkan tekanan vakum sebagai tenaga penggerak yang dapat memisahkan wash liquor melalui filtrasi lapisan pulp. Pada slide berikutnya terdapat juga dua foto atau dua gambar dari alat yang digunakan pada proses washing ini, yaitu twin roll press washer. Nah, twin roll press washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari dua roll yang berputar yang dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci atau black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung atau filter tank. Twin roll pemeras pulp yang mengandalkan tekanan garis antara dua roll sehingga pulp akan terperas dan kering. Pulp yang telah diperas akan terangkat melewati dua roll tersebut. Slide selanjutnya adalah press washer operasional. Press washer merupakan alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wire atau filter dan dilengkapi dengan shower pencuci. Kedua drum berputar dengan tekanan hidrolik dan saling menekan atau memeras sehingga air di dalam bubur pulp bisa dikeluarkan. Bekas air pencuci disebut dengan black liquor, ditampung di dalam filter tank sebelum digunakan pada tahap sebelumnya. Slide berikutnya terdapat gambar yang menjelaskan sistem yang dipakai dalam proses pencucian ini, yaitu proses pencucian yang dilakukan berlawanan arah atau counter current antara air bersih dan pulp yang mau dicuci. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dan mengatur kadar solid weak black liquor yang akan dikirim ke evaporator. Sebagai media pencucian adalah air panas atau hot water atau kondensat. Pada slide berikutnya, terdapat sebuah gambar yang menceritakan proses pencucian pulp ini. Nah, jadi pulp dari digester atau dirty pulp akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin pencucian pulp yang menggunakan media pencuci yang menggunakan hot water atau kondensat. Nah, sehingga sisa pencucian tersebut berupa black liquor akan dibawa ke evaporator, sedangkan pulp yang sudah bersih akan dibawa ke oksigen delignifikasi. Pada slide selanjutnya juga terdapat gambar yang menjelaskan bagaimana proses pencucian pada pulp. Nah, jadi pulp dan black liquor dari discharge tank dipompakan ke unit degnoter screen sebelum masuk ke alat pencuci atau first washer, di mana pulp akan dicuci dengan black liquor dari tahap pencucian pada tahap selanjutnya. Pada alat ini terjadi proses difusi karena black liquor memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi pencucian, menghilangkan cairan hitam sepenuhnya untuk mengurangi pemutihan bahan kimia yang dibutuhkan di hilir, untuk meminimalkan pengenceran cairan hitam yang berguna untuk mengurangi biaya penguapan cairan di hilir, dan meminimalkan penggunaan energi. Pulp dari drum filter masuk ke repulper dan diencerkan dengan filtrat dari washer nomor 2, sedangkan pulp dikirim ke washer nomor 2.
Prinsip yang sama berlaku untuk tahapan pencucian selanjutnya, di mana filtrat yang konsentrasi sodanya lebih rendah dari washer sesudahnya digunakan untuk mencuci pulp pada washer sebelumnya. Nah, prinsip ini yang dikenal dengan pencucian berlawanan arah. Sehingga pulp yang keluar pada tahap terakhir pencucian makin bersih dan cairan pencuci atau filtrat makin tinggi konsentrasi bahan kimianya. Pulp dari hasil pencucian disimpan dalam sebuah tangki penyimpanan atau pulp storage dengan konsistensi di atas 10%. Nah, washer terdiri dari rotary drum mempunyai screen atau filter dan sistem vakum, di mana pulp akan menempel pada permukaan drum, sedangkan liquor akan jatuh ke dalam filtrat tank di bawahnya. Filtrat dari vacuum washer ini akan dipakai sebagai media displacement di digester sebelum dikirim ke evaporator dan recovery boiler. Nah, jadi pada proses washing ini mempunyai parameter yang dipakai untuk mengetahui tingkat kebersihan pada proses pencucian pulp, yaitu dengan mengukur jumlah soda atau bahan kimia yang tersisa di dalam pulp atau yang sering disebut dengan soda loss dan kandungan black liquor solidnya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bleaching. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang craft pulping dan proses washing pada pulp. Apa itu bleaching? Nah, bleaching merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari proses oksigen delignifikasi dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti klorin dioksida, ozon, dan peroksida, hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Proses pemutihan dilakukan secara bertahap. Ini bertujuan agar selulosa yang terdapat pada pulp tidak rusak. Kemudian ada prinsip bleaching. Bleaching memiliki prinsip, yaitu yang pertama mewarnai pulp, dimana kita tahu bahwa pulp yang dihasilkan setelah proses craft pulping dengan proses washing masih berwarna coklat, sehingga perlu proses bleaching untuk pulp tersebut berwarna putih dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu penghilangan lignin pada tahapan bleaching. Penghilangan lignin pada tahapan bleaching ini melalui degradasi dan penguraian dalam suasana basah atau alkaline condition. Kemudian yang ketiga yaitu lignin yang tertahan pada tahapan bleaching. Lignin dan chromophore yang tersisa akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Selanjutnya yaitu objective bleaching. Yang pertama yaitu mendapatkan brightness or whiteness. Yang kedua, membuang semua jenis kotoran seperti sieve, bark, pitch, ekstraktif, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjadikan pulp bersih, higienis, dan tampilan cerah. Yang keempat, menjaga stabilitas brightness tetap. Yang kelima yaitu khusus untuk developing pulp ada kondisi khusus yang dilakukan. Kemudian yang keenam yaitu pengaruh terhadap lingkungan kecil. Dan yang ketujuh yaitu kualitas pulp. Biaya yang bersaing sangat penting untuk diperhatikan. Adapun bahan kimia yang digunakan itu ada yang bersifat untuk oksidator, yaitu digunakan untuk mendegradasi dan menghilangkan lignin. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah ClO2, HClO2, Cl2, dan H2O2. Kemudian ada juga bahan kimia yang alkali yang digunakan untuk mendegradasi lignin dengan hidrolisa dan membantu melarutkan lignin tersebut. Biasanya bahan kimia yang digunakan adalah NaOH. Berikut ada bahan kimia yang dipilih karena keekonomisan dan keselektifannya. Di industri ada beberapa lambang yang
menjelaskan tentang bahan kimia tersebut, di mana ada C untuk elemental klorin, bahan kimia yang digunakan adalah Cl2. Ada E untuk alkaline extraction, itu bahan kimia yang digunakannya adalah NaOH. Ada H untuk hypochlorite, ada D untuk chlorine dioxide, bahan kimia yang digunakannya adalah ClO2. Kemudian ada lambang O untuk oksigen, bahan kimia yang digunakan adalah O2. Kemudian ada P untuk peroxide, bahan kimianya yaitu H2O2. Z untuk ozon, bahan kimianya O3. Ada lambang PAA yaitu peracetic acid. Ada Ca carous acid. Ada PXA untuk mixed peroxide. Ada Q untuk chelation dan X untuk enzyme treatment. Kemudian ini beberapa lambang untuk pada proses bleaching. Yang pertama itu adalah CD, yakni campuran antara bahan kimia klorin dan chlorine dioxide. Bahan kimia yang digunakan yaitu Cl2 dan ClO2. Kemudian ada EO. EO merupakan lambang untuk alkaline extraction dengan oksigen. Bahan kimia yang digunakan adalah NaOH dan O2. Kemudian ada EOP. EOP ini merupakan alkaline extraction dengan oksigen dan peroxide. Bahan kimia yang digunakannya adalah NaOH, O2 dan H2O2. Kemudian ada AP yang merupakan hydrogen peroxide and acidic. Bahan kimia yang digunakan yaitu asam atau acid ditambah dengan H2O2 condition. Kemudian ada PO untuk peroxide pressurized dengan oksigen. Bahan kimia yang digunakannya adalah H2O2 dan O2 pressure. Kemudian yang terakhir ada DN yang merupakan lambang untuk chlorine dioxide dengan subsequent neutralization. Bahan kimianya yaitu ClO2 dan netral. Adapun faktor-faktor pada proses bleaching ini atau proses pemutihan pulp ini yang berpengaruh yaitu yang pertama konsentrasi. Reaksi dapat ditingkatkan dengan memperbesar konsentrasi bahan pemutih. Penggunaan bahan kimia pemutih yang berlebih tidak akan meningkatkan tingkat kecerahan pulp karena derajat kecerahan yang dicapai telah maksimal. Konsentrasi hidrogen peroxide yang dipakai untuk proses pemutihan antara lain 1% hingga 10%. Kemudian yang kedua ada waktu. Reaksi pada umumnya, perlakuan bahan kimia pemutih terhadap serat akan menjadi lebih reaktif dengan memperpanjang waktu reaksi. Namun, waktu reaksi yang terlalu lama akan merusak rantai selulosa dan hemiselulosa pada serat tersebut. Yang ketiga adalah suhu. Peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi pada reaksi pemutihan. Pemilihan suhu ditentukan pada penggunaan bahan kimia pemutih. Suhu pemutihan biasanya diatur berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian ada yang keempat yaitu faktor pH. pH memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap proses pemutihan pada secara keseluruhan. Nilai pH bergantung pada jenis penggunaan bahan pemutih. Misalnya, pada proses pemutihan dengan hidrogen peroxide diperlukan suasana basa antara pH 8 hingga pH 12. Kemudian faktor yang terakhir yaitu rasio bahan dan zat pemutih. Perbandingan bahan yang akan diputihkan dengan bahan pemutih yang tersedia akan mempengaruhi hasil yang didapat. Semakin kecil perbandingan rasio bahan
yang akan diputihkan dengan bahan pemutih akan meningkatkan reaksi pemutihan. Tetapi dengan rasio semakin kecil akan mengurangi efisiensi penggunaan zat pemutih pada proses pemutihan. Pada umumnya, rasio yang dipakai bahan dengan zat bleaching itu antara 8:1 hingga 20:1. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai tadi dari proses craft pulping, ada proses washing, hingga tadi yang saya jelaskan adalah proses bleaching. Semoga menambah wawasan kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.